yang kita nanti-nantikan syafaatnya kiamat nanti. Baik, sebelum saya menyapa teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Siti Arhim, boleh dipanggil Arhim. Yang pagi hari ini akan menemani Bunda dan adik-adik semuanya untuk acara pada pagi hari ini. Acara pembukaan Grand Opening Ramadan Ceria Institut Ibu Profesional Semarang. Ramadan penuh berkah bersama dengan keluarga. Iya, saya ingin menyapa dulu nih siapa saja nih yang sudah hadir membersamai saya pada pagi hari ini. Saya lihat sudah ada nih dari Padang sudah hadir. Halo Padang, terima kasih. Kemudian dari Semarang juga sudah hadir. Dari Jakarta juga sudah hadir. Terima kasih. Bogor juga sudah hadir. Malang juga sudah hadir. Sepertinya sudah banyak yang hadir ya. Terima kasih ya untuk Bunda dan adik-adik semuanya yang sudah berkenan untuk hadir pada acara pembukaan Ramadan Ceria pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai untuk acaranya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini ya. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan, acara yang keempat ada pemutaran video, acara yang kelima yaitu DIY lampion, acara yang keenam yaitu kajian, yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama ya. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, semuanya sehat, semuanya bahagia ya pada pagi hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mbak Ambarwati. Kepada Mbak Ambarwati, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ Innallaha ni'imma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya
ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Ambar atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya yang Masya Allah indah sekali. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang tadi telah dilantunkan oleh Mbak Ambar, acara hari ini juga bisa menjadi berkah untuk kita semuanya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita beralih ke acara yang selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih kami kepada seluruh sponsor dan pendukung acara yang telah mensupport acara Ramadan Ceria mulai hari ini sampai nanti acara puncaknya. Terima kasih banyak kepada Mel's Brownies, terima kasih juga kepada Zarina Store, produk baju anak. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Hannah ID, kepada Dapur Bundorana, terima kasih banyak. Kemudian terima kasih banyak kepada Amoba, aparel motor bagus. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Little Awa, dan terima kasih kami ucapkan kepada Al Bookstore. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur dan semua pendukung acara yang telah mensupport acara Ramadan Ceria pada tahun ini. Baik, terima kasih. Saya ucapkan juga kembali ya kepada seluruh pendukung acara di Ramadan Ceria tahun ini. Baik, kita langsung beralih ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Ramadan Ceria kepada Mbak Miradita Safitri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Mohon maaf ini di saya agak gelap ya. Sinarnya kurang jelas, semoga nggak mengurangi keseruan acara kita pagi hari ini. Perkenalkan, saya Miradita, dan alhamdulillah saya diberi amanah, diberi kepercayaan oleh Mbak Ari dari ketua komunitas kita untuk menemani teman-teman semua di playground Ramadan Ceria kali ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji ini dapat berjalan dengan lancar.
Saya mohon doa dari teman-teman semua juga, ini karena teman-teman panitia juga baik dari teman-teman sendiri maupun dari keluarganya banyak yang lagi kurang enak badan, lagi sakit. Semoga semuanya juga cepat sembuh, cepat pulih. Buat teman-teman di sini semua, peserta Ramadan Ceria juga semoga selalu dalam keadaan sehat ya, semua insya Allah. Saya nggak akan banyak banyak bicara pagi ini. Saya cuma mau berharap semoga acara Ramadan Ceria kita berjalan dengan lancar. Insya Allah, semoga semua teman-teman mendapatkan kebahagiaan, kenangan yang menyenangkan bersama keluarga. Bismillah, semoga acara dapat berjalan dengan lancar, mulai dari acara pembukaan sampai dengan penutupan nanti. Sebulan ini teman-teman mendapat pengalaman yang berharga bersama keluarga, mempererat bonding, insya Allah. Semoga kita semua bisa berbahagia di Ramadan Ceria ini. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Arhim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dita. Ini acaranya luar biasa ya. Acara yang luar biasa pasti juga akan ada panitia di baliknya dan ada ketua panitia yang luar biasa juga. Baik, untuk sambutan yang kedua yaitu dari Sekretaris Regional Ibu Profesional Semarang kepada Mbak Najila Anissa. Kami persilahkan. Iya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Arhim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, ayah dan adik-adik semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri opening dari Ramadan Ceria, dan semoga nanti di beberapa pekan bulan Ramadan kita bisa mengikuti agenda ini gitu ya, dengan berbahagia dan bisa melibatkan seluruh keluarga yang ada di rumah. Serta sholat beriringan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita hingga akhir zaman, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan yang telah beliau tunjukkan. Dan semoga kita termasuk salah satu di antaranya. Amin, amin ya robbal alamin. Iya, jadi alhamdulillah ya hari ini teman-teman panitia Ramadan Ceria dapat melaksanakan opening dari acara Ramadan Ceria, dan saya di sini ingin mengapresiasi dan berterima kasih sekali kepada panitia yang telah menyiapkan agenda ini dari jauh-jauh hari dan sudah bekerja keras ya menyiapkan berbagai macam rangkaian yang nanti bisa dinikmati oleh bunda-bunda dan keluarga semua di rumah. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda, ayah, dan adik-adik yang bersedia untuk mengikuti program ini. Semoga ada banyak manfaat yang dapat diambil dari sini dan bisa memberikan warna baru ya di rumah masing. Nah, begitu ya, tidak hanya insya Allah ada yang spesial yang bisa didapatkan dari sini, dan tentunya juga saya ingin mengucapkan berterima kasih sekali kepada para sponsor dan donatur yang telah mendukung kami untuk melaksanakan acara ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semangat buat kita, ini baru opening. Semoga semangatnya dari awal bisa tetap terus membara begitu ya, hingga nanti kita bertemu lagi di closing Zoom gitu. Dan karena memang ini program yang jangka waktunya cukup, memiliki jangka waktu begitu ya, tidak hanya satu hari ini saja, maka yang perlu dipertahankan adalah konsistennya gitu ya, karena akan sia-sia yang bagi kita yang sudah mendaftar. Saya juga sebagai peserta di sini teman-teman, sia-sia kita sudah mendaftarkan diri di awal, tapi ketika nanti di tengah-tengah tidak mengikuti, sudah ketinggalan jauh, nanti akan di akhir nanti akan menyesal begitu ya. Jadi dinikmati rangkaian-rangkaiannya dengan bergembira, jangan dijadikan beban, jadikan ini sebagai sebuah ya kayak anak-anak ya, jadi sebuah permainan gitu untuk membawa keceriaan di rumah, dan tentunya ada manfaatnya juga yang bisa diambil begitu ya, terutama untuk
makna-makna Ramadan dan juga untuk mendalami Islam lebih baik lagi mumpung bulan Ramadan. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aya. Masya Allah, ini pesannya untuk seluruh peserta tetap semangat, tetap konsisten. Pokoknya bisa menjalani semua kegiatan dari awal sampai akhir dengan sukses ya, bahagia dengan keluarganya. Baik, kita berlanjut ke acara berikutnya, yaitu ini ada video, ada pemutaran video dari sedikit profil dari Ibu Profesional Semarang dan video keseruan dari acara Colorful Ramadan yang dilaksanakan oleh Ibu Profesional Semarang tahun lalu. Anda bisa menjadi gambaran sedikit gambaran untuk teman-teman yang baru pada tahun ini. Baik. Monggo, silahkan, Mbak. Kewajiban. Wah, Masya Allah, seru banget ya. Itu acara Ramadan dari IP Semarang tahun lalu. Dan tahun ini pasti juga nggak akan kalah seru nih. Ya, adakah profil dari Ibu Profesional Semarang yang mau ditayangkan? Udah tak download. Ini.
Baik, terima kasih. Itu tadi sedikit profil dari Ibu Profesional Semarang ya, untuk teman-teman yang mungkin di luar regional Semarang bisa sedikit tahu tentang program kerja dan juga semua pengurus-pengurus dari Ibu Profesional Semarang. Dan tadi juga keseruannya ya, seru banget ya untuk kegiatan Ramadan tahun lalu. Dan tahun ini harus lebih seru ya. Oke, baiklah kita langsung ke acara berikutnya ya, yaitu pembuatan DIY lampion. Nah, buat teman-teman bunda-bunda dan adik-adik semuanya sudah menyiapkan kan ya untuk semua peralatannya, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lampion. Nah, langsung saja untuk DIY lampion akan dipandu oleh Mbak Ahdiati Marwah. Silahkan, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, adik-adik semua. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kemarin sudah menyiapkan kertas-kertasnya kan ya, yang dibutuhkan bahan-bahannya. Sudah disiapkan semua, oke? Yang kertas 13x27-nya. Yang kertas 7x7-nya sudah siap semua, warna-warni. Dengan yang kertas 1,5x1,5-nya. Dan kertas yang 1,5x27. Udah pada siap semua ya? Kok sepi? Mana suaranya adik-adik semua? Mas Maya udah siap belum? Tidak. Siap udah, kita berbikinan. Udah siap. Oke. Sebelumnya kita baca bismillah dulu ya, supaya Siap. terus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai ya. Nah, oke. Yang kertas 7x7 cm.
Udah disiapin belum? Sudah, oke. Kertas 7 kali 7 cm, dengan kertas 1,5 kali 1,5 ini kita lem ya. Lihat. Nggak kelihatan, Kelihatan nggak, Mbak? Hasilnya seperti ini ya. Udah kelihatan? Yang 1,5 ditempelin ke sini. Hasilnya seperti ini, di salah satu sudutnya aja. Nantinya diginiin atau diginiin? Nah, lakukan kepada semua kertas 7 kali 7 yang ada, yang udah dibikin kemarin. Ini di sini. Ambilin ini ya. Bisa 10 atau 12 aja mungkin cukup ya. Seperti ini. Kalau udah selesai nanti bilang ya, supaya kita lanjut ke bagian berikutnya. Udah ada yang selesai? Belum. Belum. Oh iya. Adik siapa namanya tadi? Adik siapa ya? Zia. Adik Zia, udah sampai mana? Baru berapa itu? Dihitung baru berapa tuh? 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi ya. Sampai 10 boleh. Sampai 10. Boleh. Ini dia. Mana lemnya tadi? Udah ada yang selesai? Kak Dia udah selesai nih, 10. Gang. Udah ada yang selesai? Ini sudah itu. Belum. Ini sudah. Udah. Udah, oke. Sudah, Kak. Kita lanjut ya, kalau gitu ya. Nah, kertas yang 13 kali 27 udah disiapin. Nah, kertas itu kita kasih lem di bagian tengahnya.
diberi lem di bagian tengahnya, maaf. HP-nya jatuh-jatuh mulu ini. Nah, kita beri lem ya bagian tengahnya seperti ini. Oke. Sudah selesai itu kertas yang ini, yang 7x7. Kita beri lem lagi di sisi yang bagian di balik yang ini, yang udah kita tempelkan. Ini kan kita tempelkan kan? Yang tadi itu, yang kertas yang 1,5. Nah, itu di baliknya kita kasih lem. Kasih lem, lalu dilipat seperti ini. Dilipat seperti ini. Usahakan supaya lemnya mengering ya. Kalau pakai lem tembak itu sebenarnya lebih bagus karena dia cepat kering. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Kalau sudah, lakukan ke 10 yang lainnya, kertas yang ini. Kertas yang lainnya juga dilipat seperti ini. Lemnya di ujung yang ada tandanya ini ya, supaya lebih memudahkan kita untuk mensimetriskan nanti. Seperti ini. Kalau udah ada yang selesai, nanti kasih tau Kak Dia ya. Sudah ada yang selesai? Adik-adik? Belum. Belum? Oke. Siapa yang sudah angkat tangan? Belum. Oh, belum. Oke, ditunggu. Sampai. Belum. Nanti dulu, emang gitu caranya. Bukan. HP-nya Kak Dia jatuh-jatuh terus nih. Biar nempel. Udah ada yang selesai nih, Kak Dia udah selesai. Sudah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 lagi, 10 aja nggak apa-apa. Sudah, udah ada yang selesai. Mahir kebasahan. Kita dong mau lihat yang udah selesai. Nih Mas, kasih lihat Mas. Udah selesai, kasih lihat. Tananana. Hidupin ke kamera. Oh iya, investor. Oh iya, udah selesai. Oke, dipastikan ini udah kering supaya nggak lepas bagian pelekatnya ya. Nah, selanjutnya yang tadi kita yang di sini, yang kertas 13x27 itu kita tempelkan. Yang kertas yang udah kita gulung kayak gini. Tempelkan di sini. Diperkirakan aja tempelnya kira-kira di tengah. Seperti ini. Kertasnya boleh selang-seling warnanya gitu. Kalau ada yang warna-warni gitu kan, kertasnya boleh selang-seling. Udah kirain megang lagi. Bisa
Lakukan sampai kertasnya penuh. Gimana kalau mama satu Sampai satu? kertasnya penuh sampai di sini. Tunggu dulu, jangan didorong-dorong. Pas di tengah, Mas, di tengah ini. Bagus. Ini di tengah. Tuh. Satu. Nggak apa-apa. Kan Mas Maher tadi bikin. Lebih satu. Untung aja mah bikin satu ya. Kalau nggak cukup. Udah ada yang selesai tempelinnya? Sudah sedikit lagi. Oke, sedikit lagi ditunggu. Dan selesai. Siapa yang udah selesai? Saya, Maher. Sudah selesai. Lagi Coba dia dong, dulu. adanya mau lihat dong. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau udah selesai kayak tadi, udah penuh kertasnya sampai yang di bawah sini, lalu kertasnya dilipat. Habis makan sama Jangan lupa taruh lem di itu. sudut dalamnya. Di sudut dalamnya Lihat dulu. dilipat ya, taruh lem supaya kita bisa menghubungkan sisi yang satu dengan sisi yang lainnya. Nanti akan berbentuk tabung seperti ini. Wah, punya Mbak Kak Dianya belum kering ini. Aduh, beli sama Ada ini. sayanya nggak Kalau udah kering, akan jadi seperti ini ya. Berbentuk tabung. lem. Oke, sudah pada kering nggak? Oke, kita lanjut ya kalau udah pada kering ya. Adik-adik ambil kertas yang ukuran 1,5 kali 27. Lalu beri lem di kertas itu satu sisi aja. Setelah ada lemnya, kita tempelkan di bagian atas dan bagian bawahnya yang ditabung. Nah, setelah jadi nanti kayak begini. Jadi yang bagian atas maupun bagian bawahnya udah tertempel ya. Udah selesai? Kalau ada yang udah selesai, kasih tahu ya sama Kak Dia ya. Udah ada yang selesai, adik-adik semua, bunda-bunda? Kak Dia boleh lanjut nggak? Boleh. Boleh. Oke. Nah, selanjutnya ambil kertas yang ukuran 13 kali 27 satunya. Nah, Belum, kebanteran. oh belum.
Belum selesai? Masih ada yang belum selesai? Oh, yang kapan? Belum, Bun. Tungguin, Bun. Nah, mungkin ayahnya bisa bantu ngelem-ngelem, bundanya memperhatikan petunjuknya ya. Ya. Oke. Nah, kertas yang 13 kali 27 itu kita gunting-gunting ya, adik-adik, seperti ini. Digunting-gunting kecil-kecil aja. Jangan sampai di ujung. Jadi seperti ini. Jangan sampai di ujungnya ya. Sebagai alat bantu mungkin bisa sekitar 1 cm dari sininya. Dari ujung sini ke sini 1 cm. Lalu dikasih garis gitu. Itu sebagai alat bantu. Tapi kalau nggak mau dikasih garis juga nggak apa-apa. Jadi langsung aja kita gunting, tapi jangan sampai ke ujungnya ya, gini. Mau kecil-kecil, mau lebar-lebar, boleh, terserah sama adik-adik gimana modelnya, gimana seleranya. Kalau udah jadi nanti hasilnya seperti ini. Jadi kayak umbai-umbai gini loh. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, nanti jadi umbai-umbai kayak gini nih. Bagus. Pakai yang mana? Pakai yang ini. Pakai yang gede. Yang gede ini. Tunggu, ini emang nggak kelihatan. Pakai ini. Iya. Kalau kecil-kecil hasilnya seperti ini. Kalau gede-gede juga bisa. Kalau misalnya mau diukur 1 cm, 1 cm juga bisa, atau setengah cm, setengah cm. Kalau Kak Dia nggak pakai ukuran, jadi bebas aja. Mau besar, mau kecil. Udah ada yang selesai, adik-adik? Apa ya tuh? Ketinggalan jauh. Oh, ketinggalan jauh. Sampai mana, Ayah? Oh, bisa disimak. Oh, nanti kita akan ada tutorialnya. Adik-adik bisa mengikuti ya. Oke. Nah, yang udah kita bikin umbai seperti ini, kita lem di bagian bawah. Lemkan di bagian bawah sini ya. Oke, yuk kita lem dulu yuk. Kita lem sekelilingnya ya. Nah, hasilnya kayak gini nih, kayak pakai ok ya, lampionnya ya. Udah terbentuk ya. Nih, lampionnya udah mulai terbentuk, adik-adik semua. Lampionnya kayak lampionnya yang ditaruh. Oh ya. Tapi kalau ini ditaruh di dalam air, nanti bisa basah. Nggak bisa terbang nanti, ya. Tapi kalau pakai kertas lalu tutup semuanya dan kasih lampu, baru lampion di dalam air. Udah jadi, lihat dong. Mana yang udah jadi, yang udah ditempelin umbai-umbainya kayak gini. Kita lanjut ya, kita lem di bagian dalam, lem di bagian dalamnya itu berfungsi sebagai pegangan nantinya. Bisa untuk pegangan, maupun mau digantung nanti. Ya? Yuk kita lem yuk.
Ada yang udah selesai lemnya, ngelem-ngelemnya ada udah selesai. Mana? Kasih lihat sama ini dong, Kak Dia dong. Mana? Sama nggak hasilnya nih sama Kak Dia nih? Enggak. Iya, belanja. Aku udah jadi. Aku udah jadi. Cantik banget. Naila Ulfa. Oh, bagus banget. Cantik banget itu. Iya. Nah, buat teman-teman, buat bunda-bunda, buat adik-adik yang memang belum selesai, jangan khawatir ya. Nanti bisa membuatnya sendiri di rumah. Akan ada link yang akan diposting panitia di grup WhatsApp-nya. Oke? Tali, kayak benang wol gitu, itu bisa juga nanti di sini kita tambahin benang wol, jadi bisa digantung. Ya, digantung nanti bisa jadi hiasan untuk Ramadan. Oke? Lalu copot punya Kak Dia, copot ternyata. Nah, nanti untuk elektroniknya juga bisa nih ditambahin di sini. Itu yang ada bisa ditambahin mutiara, pom-pom, dihias sekreasi adik-adik semua, ya. Saya rasa demikian ya, kita udah selesai membuat lampion kita. Cukup satu, sebentar dibuat lagi yang lain sampai banyak-banyak. Ya. Ada yang kecil-kecilnya. Sudah cukup sekian sampai di situ. Terima kasih semuanya, bunda-bunda, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dia. Oh iya, tadi buat adik-adik yang sudah selesai untuk lampionnya, boleh yuk kita foto bareng yuk sama lampion cantik-cantiknya ini. Ya, dipegang lampionnya. Kita, seadanya aja. Yang masih belum ada rubianya nggak apa-apa. Ya, hasil karya dari adik-adik kita foto bareng ya. Boleh ya. Ayo dipegang. Diangkat semuanya ini saya ambil dulu yang ada 2 halaman ya. Saya ambil dulu yang pertama ya. Yuk diangkat yuk semuanya yang halaman pertama nih kita siap-siap dulu diangkat semuanya sebentar. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Tunggu dulu ya. Sekarang yang halaman kedua. Yang halaman kedua siap-siap ya. Sebentar. Siap-siap diangkat semuanya karena kita nggak tahu nih masuk halaman 1 apa 2 nih. Siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik semua cantik-cantik, Masya Allah lampionnya. Iya, terima kasih banyak Mbak Dita ya. Terima kasih ya buat teman-teman adik-adik. Oh, semangatnya luar biasa. Nanti dilanjut ya di rumah ya. Nanti bikin yang banyak buat hiasan menyambut Ramadannya. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu kajian bersama Bunda Darosi yang akan dimoderatori oleh Mbak Najila Anissa. Waktu saya persilakan kepada Mbak Najila Anissa. Monggo, Mbak. Iya, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Arhim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bunda-Bunda. Insya Allah setelah membuat lampion nih, nggak ada yang ngantuk pastinya ya. Pastinya makin semangat. Nah, insya Allah nih hari ini kita akan mendengarkan kajian gitu ya. Kajian tentang Ramadan yang bertema menggapai keberkahan hidup keluarga di bulan Ramadan. Nah, tema yang luar biasa ini ya. Mungkin tidak banyak dari kita yang pernah mendengar kajian tentang ini karena biasanya kalau menjelang Ramadan itu materinya tentang persiapan Ramadan untuk pribadi begitu ya. Nah, kali ini kita akan mengulik lebih dalam untuk menggapai keberkahan bersama keluarga nih, dan tentunya bersama narasumber yang sudah teruji ya, yang sudah sudah malang melintang di dunia keluarga. Nah, teman-teman kan sudah tahu ya, di grup sudah di-share infonya. Insya Allah kita akan ditemani oleh Bunda Darosi, narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, saya bacakan CV dari Bunda terlebih dahulu. Bunda Darosi memiliki nama panjang Dr. Randa Darosi Endah Hiosiamina MPD. Beliau beralamat di Pedurungan, Kota Semarang. Nih, ada nggak teman-teman yang di Pedurungan juga? Nih, dekat ya rumahnya dari Bunda.
Jadi Bunda Darosi adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Beliau adalah penggiat keluarga Indonesia, GIGA, dan tergabung di dalam gerakan Indonesia Beradab, GIB. Beliau juga adalah penggiat dan pengasuh komunitas Rumahku Surgaku. Penulis buku berseri Baiti Janati, ada 3 seri. Kemudian pernah menjadi narasumber roadshow DIY Jateng, program peduli pendidikan Telkomsel DIY. Pernah juga menjadi narasumber roadshow safari dakwah ke daerah-daerah se-Jawa Tengah dengan tema membangun keluarga sakinah. Parenting anak solih solihah di dalam program peduli ACT MRI Jawa Tengah. Kemudian beliau juga memiliki banyak prestasi dan penghargaan. Jadi yang ditulis ini mungkin hanya sebagian ya teman-teman ya. Beliau pernah mendapatkan penghargaan sebagai keluarga berprestasi nasional pada tahun 2005 dan 2007. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan dari Dompet Duafa Award Republika sebagai tokoh inspiratif nasional untukmu cahaya bangsa yang tak pernah redup di tahun 2011. Kemudian mendapatkan penghargaan 10 finalis Kartini Award 2013 di tingkat nasional yang bertempat di Surabaya acaranya. Kemudian beliau juga adalah penulis buku Baiti Janati tadi yang sudah saya sampaikan, ada 3 seri. Kemudian narasumber berbagai program di acara TV TVRI Jawa Tengah, Rumahku Surgaku, kemudian di Klinik Sakinah, TV-ku Udino Semarang, Muda Bertakwa di siaran Radio Pro 2 FM RRI, kemudian Keluarga Samara di Radio Dais Masjid Agung Semarang, Zona Religi di Pro 2 FM RRI Semarang, kemudian pernah juga menjadi narasumber Sekolah Pranikah dan Grade Muslimah Training Roadshow dari kampus ke kampus. Kemudian beliau memiliki seorang suami bernama Insinyur Edi Abdullah dan memiliki 4 orang anak yang semuanya ternyata berkuliah di Universitas Diponegoro. Wah, jadi keluarga undip ini ya Bunda Darosi. Oke, alhamdulillah kita sudah menyimak CV atau biodata dari Bunda Darosi. Insya Allah kita juga merasa lebih kenal dekat ya. Bagi bunda-bunda mungkin bunda-bunda yang sekitar Semarang atau Jawa Tengah mungkin sudah cukup kenal dengan Bunda ya. Pasti sering mendengar nama Bunda. Gitu. Nah mungkin nih teman-teman di luar Jateng atau mungkin bahkan di luar Indonesia ada nggak ya yang tergabung nih bisa jadi baru mendengar nama Bunda dan tadi kita sudah cukup mengenal ya, ada luar biasa sekali track recordnya Bunda dan tentunya kita juga sangat penasaran nih dengan wejangan apa yang Bunda berikan kepada kita semua untuk menyambut Ramadan ini bersama keluarga untuk menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita sudah nggak sabaran nih mendengar wejangan dari Bunda. Kepada Bunda kami persilahkan untuk memberikan wejangan kepada kami semua. Silakan Bunda Darosi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Ibu, ayah dan anak-anakku semua, alhamdulillah Bunda bersyukur banget siang hari ini bisa bersilaturahim, berbagi sedikit ilmu di komunitas ibu profesional ya, yang mudah-mudahan ilmu nanti akan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menambah ketakwaan kita, keimanan kita, sehingga di bulan Ramadan kita dan keluarga bisa optimal untuk menggapai keberkahan dan juga ampunan dari Allah. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Bunda ingin menampilkan cuplikan video ya, karena tak kenal maka tak sayang. Yuk kita saksikan sebentar. Tolong host bisa di ACC dulu, saya mau menampilkan sedikit video.
Masih belum bisa? Oke deh. Ya, oke. Problem keluarga di Indonesia sekarang ini banyak sekali. Dari masalah pendidikan anak, pergaulan bebas remaja, dan juga hubungan suami istri. Nah, teman-teman, ingin berprestasi tapi juga bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Ingin pemberani, ingin ramah, ingin jadi anak soleh-soleha. Iya. Saya bersyukur ketika Allah memberikan karunia 4 anak dalam waktu 5 tahun. Ya, jadi dulu Ilham 6 bulan, Bunda hamil Taufik, dan begitu seterusnya. Jadi runtut banget. Ini kalau menurut psikologi barat salah ya. Jadi kalau di psikologi barat itu sebaiknya balita itu satu rumah satu. Itu teori gitu. Nah Bunda tuh 4 balita. Ya tetangga juga pada heboh gitu ya. Aduh kayak apa repotnya Bun, ini gimana gitu. Nah tapi di saat Bunda dan Ayah sepakat sevisi gitu ya bahwa mendidik anak itu ibadah, anak itu adalah anugerah, anak itu adalah karunia. Masya Allah, ya berjalan begitu. Ya, tolong panitia bisa dibantu di-share-kan untuk materinya Bunda. Nah, di sini yang penting pertama ini antara suami istri harus satu visi. Ya, itu mutlak dari pertama. Oke. Nah, ini judulnya luar biasa, menggapai keberkahan hidup dan ampunan Allah di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah nih, Ayah Bunda silahkan di-follow dan likes ya. Bunda setiap Jumat selalu ada kajian baru dakwah di Instagram Bunda, Bunda Darosi. Mudah-mudahan meskipun pendek-pendek tapi menginspirasi gitu ya. Oke. Ya, next. Berikutnya. Nah, ini kita harus bersama-sama ini ya dalam keluarga kita kenalkan bahwa keutamaan bulan Ramadan itu luar biasa gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar tahu
ayahnya, ibunya, tapi di keluarga. Ya, kita ajak anak-anak barat. Ya Allah, ini di hadis riwayat Bukhari nomor 37, ya, itu dijelaskan, barang siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian dijelaskan juga di Quran surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dijelaskan pada anak-anak kita. Jadi kita itu Ramadan ini adalah perintah Allah hanya untuk orang-orang yang beriman. Dan awas, banyak nak nih orang-orang puasa, tapi ya hanya dapat lapar dan haus. Ini semuanya harus ngerti. Jadi puasa ini tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus gitu. Dan next berikutnya. Dan yang perlu ini ya kita pahamkan, next slide berikutnya, bahwa anak-anak itu dibiasakan ya sedini mungkin. Jadi dulu ketika TK mereka sudah Bunda bangunkan untuk sahur. Ya, meskipun makan sahurnya dengan disuapin di pangku gitu ya, tapi saya biasakan anak-anak itu untuk sahur dan belajar berpuasa gitu. Nah, kita juga harus pahamkan ini bahwa Ramadan ini adalah bulan ibadah. Dari 12 bulan yang ada, itu bulan paling istimewa adalah bulan Ramadan. Jadi ayo sama-sama kita senantiasa khusyuk, fokus, rendah diri kepada Allah. Kita tingkatkan iman dan takwa, dan kemudian kita harus membersamai setiap aktivitas semua anggota keluarga. Ya, bahwa aktivitasnya itu harus bernilai ibadah, bukan sia-sia. Bukan malah yang menyimpang. Jadi tolong jaga ini mata, telinga, hati, pikiran, lisan gitu ya. Jangan sampai nih Ramadan malah nyetel musik gitu ya, nyetel apa itu sih, drakor, kemudian apa itu yang Korea, lagu-lagu Korea itu apalah gitu. Nah ini kita harus sebelumnya ini harus kita musyawarahkan supaya apa, benar-benar di tahun ini Ramadan adalah yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Insya Allah kita akan mendapat ampunan dan keberkahan dari Allah. Next, berikutnya. Nah, yuk ajak nih ya semua keluarga agar kita benar-benar mendapatkan kelebihan Ramadan. Kita semua harus berusaha untuk meningkatkan amal ibadah. Ya, yang sunnah, yang wajib, lebih fokus gitu ya. Perbanyak baca Al-Quran dan dzikir. Hindari larangan-larangan Allah. Jangan banyak komentar. Nah ini, biasanya kalau udah komentar itu hanya meluas terus ke gibah dan kita tidak terasa. Ya, jaga pikiran, jaga aktivitas. Kita usahakan berlatih semuanya untuk sholat jamaah awal waktu, tarawih, sholat-sholat sunnah lainnya. Dan kita berusaha untuk istiqomah dalam beribadah, sehingga insya Allah keluarga kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Next. Nah, di sini ayah, bunda, sebagai orang tua kita harus berusaha ini untuk mempetakan ibadah Ramadan. Contoh, seandainya ibadah malam nih ya, sehabis Isya dan sahar. Sahar itu adalah waktu pada saat kita sahur ya. Sholat rawih, ya, witir, qiyamul lail, ya, sehabis Isya ya, Isyanya berjamaah di masjid tentunya ya. Kemudian interaksi dengan Al-Qur'an, banyak dzikir khususnya istighfar. Kemudian tahajud, witir, ya, jangan lupain. Ya, next terus. Nah, kemudian ini waktu sahar. Waktu sahar itu adalah 20 sampai 30 menit menjelang fajar. Ya, kita sahur. Makan di waktu sahur. Ini banyak keberkahan. Dan ingat, pada saat sahur, doa saat waktu sahar, itu luar biasa dihijabai. Jadi jangan sambil nonton TV, nonton kuis, dagelan, tertawa-tertawa. Gitu. Kembali lagi, perbanyak dzikir, khususnya istighfar. Sehingga kita
dan keluarga akan mendapatkan cinta Allah. Nah, oke, next. Kemudian ibadah pagi, fajar sampai suruh ya. Sholat subuh jamaah di masjid, jangan lupa qobliyah. Kalau rumahnya agak dekat sih ya, dekat masjid, qobliyahnya di rumah karena sholat sunnah itu sebaiknya di rumah gitu ya. Tapi kalau jauh ya nggak apa-apa. Kok kita kan eman-eman ini sahar, udah istighfar di situ ya, nanti qobliyahnya di masjid gitu ya, tahiyatul masjid. Kemudian iktikaf, nah ini iktikaf pagi. Iktikaf pagi itu kita niatkan dari rumah. Jadi kita sehabis subuh jangan ngobrol ya, jangan ngobrol urusan dunia gitu, tapi iktikaf. Istighfar, baca Quran, dengarkan kajian ya, sedekah, infak, menunggu sampai sholat suruh 2 rakaat di masjid. Nah, kalau seandainya ini kok ada yang mau ke belakang BAB atau buang air air kencing gitu ya, itu jadi toilet masjid gitu. Habis itu wudhu masuk lagi, jangan pulang ke rumah ya, supaya nanti kita bisa diberi kesempatan sholat suruh 2 rakaat. Ya, oke. Nah, kemudian di masjidnya tidak boleh ya membicarakan nanti belanja bareng ya. Nanti kita ngobrol gini masaknya apa, bukan ya. Kita akan mendapatkan suruh di saat kita iktikaf ya, yang diobrolin itu tentang kajian ilmu agama ya, mentadaburi Quran dan sebagainya. Oke? Nah, jadi eman-eman kenapa sholat suruh ini nilainya seperti kita mendapatkan pahala umroh dan haji yang disempurnakan, apalagi di bulan Ramadan. Oke, jadi sayang ajak keluarga, jangan cuma ayahnya sendiri, jangan punya ibunya sendiri gitu. Kecuali kalau punya bayi ya, kalau bayi ya ibunya di rumah, tapi ayahnya mengajak kakak-kakaknya. Oke, next berikutnya. Berikutnya adalah ibadah siang. Ya, ini siang maghrib gitu ya. Sholat jamaah di masjid awal waktu, memperbanyak sholat sunnah, interaksi, awas ya qobliyah, kita rawatib itu kalau bisa sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, kalau enggak nyandak boleh 2 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat gitu. Interaksi lagi dengan Al-Qur'an karena memang Ramadan ini adalah syahrul Qur'an. Kemudian di sorenya memberikan buka puasa pada orang lain, bikin teh panas di teko, dikasihkan di masjid untuk buka, kurma dan sebagainya. Ya, karena apa? Di saat kita memberikan buka puasa pada orang lain, nilainya pahala itu sama dengan orang yang berpuasa dan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa yang kita kasih buka. Ya, jadi memberikan buka puasa pada orang lain. Kemudian memperbanyak sedekah, zakat dan infak karena dilipat gandakan ya. Kemudian doa menjelang buka puasa ini sangat dihijabai. Jadi maaf ya, kalau menjelang buka jangan biasakan keluarga untuk nonton TV, mendengarkan musik, jangan, eman-eman banget. Itu akan menjadi rayap-rayap Ramadan yang akan mengurangi nilai-nilai Ramadan. Kemudian menyegerakan buka puasa. Jadi puasa itu jangan buka puasa itu jangan ditunda-tunda, segerakan berbuka. Nah, kalau sahur kebalikannya, kita harus mentahirkan sahur. Jangan sampai sahur kok jam 2 ya. Ya sahur itu jam 4 gitu ya. Setengah jam kan cukup. Jadi mentahirkan sahur tapi menyegerakan buka puasa. Next berikutnya. Nah, coba. Insya Allah nih, kalau menggapai cinta Allah, ya, di saat Allah itu mencintai kita, maka yang Allah berikan kepada kita karena rasa cinta Allah bukan harta, bukan jabatan, bukan titel, tapi Allah akan memberikan ampunan dari segala dosa-dosa sampai akar-akarnya. Dan janji Allah akan memberikan tanpa diminta dari pintu yang tidak diduga-duga. Ya Allah, bersyukur banget kalau kita dicintai Allah gitu ya. Kemudian, nah ini keutamaannya lagi apa? Bulan Ramadan ini akan menghantarkan pada ketakwaan. Ya, oke. Nah, yang namanya takwa ini sabar. Sabar itu kita ulet, tahan uji, sungguh-sungguh, pemaaf, tepat janji, amanah. Kemudian kita pemurah.
bersimpati, empati pada orang du'afa, penyayang pada anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan. Next. Ya. Nah, kemudian Ramadan ini adalah bulan mujahadah, bulan kesungguhan. Kesungguhan mengendalikan diri, tidak gampang marah, tidak terbawa nafsu. Bangun malam, saum, istighfar, sholat berjamaah, baca Quran, dzikir, dan sebagainya. Ini akan mengundang hidayah dan cinta Allah. Jadi hidayah itu harus kita cari, bukan kita menunggu. Oke, next. Nah, berikutnya adalah bulan disiplin, ya, berbuka tadi ya di awal waktu sahur, ya, jangan aku kuat kok nggak usah sahur, nggak boleh. Sahur ini keberkahannya luar biasa, sholat, baca Quran, sedekah, tepat waktu, tepat sasaran, tepat cara. Maaf ya, Bunda sering melihat ini banyak orang menghimpun nih, tapi tidak tepat sasaran. Nah ini ya, jadi ahsanu amala ya. Yang next terus. Nah kemudian puasa Ramadan maupun puasa sunnah ini kita harus yakin menyehatkan jasmani dan rohani. Ada yang bilang, Bun, saya mah Bun, justru sehat. Jangan takut, kita jangan berpikir yang tidak-tidak gitu ya. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Yakin kalau puasa itu justru menyehatkan, sudah diteliti oleh dokter. Kemudian yang kelima, Ramadan adalah bulan rahmat, ampunan, dan pembebasan diri dari azab. Semua hari di bulan Ramadan adalah baik dan utama. Jadi sayang banget kita sudah berapa tahun ini diberi kesempatan bisa ibadah di bulan Ramadan. Tapi betapa banyak orang-orang yang hanya dapat lapar dan haus. Tidak mendapat ampunan, tidak mendapat cinta Allah, tidak mendapat keberkahan hidupnya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya di bulan Ramadan ini ayo kita optimalkan. Next, berikutnya. Nah, kemudian keutamaan bulan Ramadan adalah mustajab, dikabulkan doa-doa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 macam doa yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya orang yang berpuasa, doanya musafir, orang yang berpergian, dan doanya orang yang teraniaya atau terdolimi. Oke, next. Nah, saudara-saudariku, kemudian yang ketujuh, keutamaan bulan Ramadan adalah terdapat Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keagungan, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala buat umat Rasulullah. Di Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bukan hanya 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan. Dan itu tidak terbatas, hanya Allah yang tahu. Ya. Dan pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur segala urusannya. Nah, ayo sama-sama ajak keluarga ini. Dan ini tidak bisa nanti aja kalau sudah 10 hari terakhir, tidak. Ayo sejak awal. Malam ini penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Next, berikutnya. Nah, kemudian tadi ya sudah dijelaskan bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Next, terus. Berikutnya, dan ke-9, bulan dilipat gandakan pahala amalan-amalan yang sunnah jadi wajib, yang wajib dilipat gandakan 700 kali. Ya, oke. Kemudian yang ke-10, dianjurkan pada bulan Ramadan ini iktikaf 10 hari terakhir, full. Kalau tadi kan iktikaf subuh sampai suruh ya, setiap hari nih dari awal Ramadan. Usahakan ya, kan di kantor juga kita agak siang, jadi masih bisa. Dan terus terang ibu-ibu itu paling bisa kalau iktikaf di bulan Ramadan, kalau yang sudah tidak punya anak bayi ya, diajak sekalian anak-anaknya. Nggak apa-apa mereka tidur di masjid gitu ya. Oke, kemudian yang ke-11, ayah, ibu, dan anak-anak gitu ya. Yang ke-11 adalah menumbuh kembangkan ukhuwah dan jamaah. Oke, next. Nah,
Jangan lupa ini iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, banyak sekali orang iktikaf, tapi ngobrol, HP-nan. Jadi tolong, di saat iktikaf jangan bawa HP. Karena apa yang namanya iktikaf ini adalah mengikatkan diri di masjid. Bisa fokus konsentrasi dalam ibadah. Mendekatkan diri pada Allah dengan mentadaburi Al-Quran. Belajar ilmu agama, dzikir, sholat sunnah, dan sebagainya. Jadi tolong please, jangan ngobrol urusan dunia. Mandi juga di masjid, kamar mandi, jangan di rumah balik lagi ke sana, itu nggak itikaf ya. 10 hari terakhir tolong ini ya. Masya Allah, dulu ada tuh pengusaha itu justru malah 10 hari dia ambil cuti ya karena ingin menggapai nih ya Lailatul Qadar, fokus. Jadi dia cutinya itu bukan untuk liburan, tapi cutinya 10 hari di akhir Ramadan. Masya Allah, ini patut kita contoh. Next. Nah, coba ibu-ibu, ayah, dan adik-adik, anak-anakku yang berbahagia, seorang pastilah ingin memperoleh keberkahan. Ya kan? Next. Apa sih sebenarnya keberkahan? Nah ini. Berkah ini an-nama wa ziyadah. Tumbuh dan bertambah. Tumbuh dan bertambahnya ini apa? Next. Tumbuh dan bertambahnya dalam kebaikan-kebaikan. Gitu. Jadi kebaikan yang bersumber dari Allah yang ditetapkan terhadap sesuatu sebagaimana mestinya sehingga apa yang diperoleh dan dimiliki akan selalu berkembang dan bertambah bermanfaat kebaikannya. Jadi jangan menurut manusia ya baiknya ya, tapi ini menurut Allah gitu. Nanti akhirnya tuh kita akan secara tidak sadar kita tuh dimadui oleh Allah. Dimadui oleh Allah itu apa? Dibuat apa saja itu disukai gitu. Karena Allah itu mengumumkan kepada makhluknya yang ada di langit dan bumi. Hai makhlukku yang ada di langit dan di bumi, bantu si Wulan. Nah, membantunya itu dari pintu yang tidak terduga-duga, terus dalam kebaikan-kebaikan begitu. Ya, jadi kayak kita itu diberi ketajaman furqan. Ya, membedakan mana yang hak dan yang batil dan ada suasana senang bersemangat dalam kebaikan. Oke, next berikutnya. Nah, keberkahan ini hanya akan diberikan kepada orang yang beriman dan bertakwanya benar. Maaf ya, banyak orang beriman, takwa, tapi ngikut-ngikut. Tidak ada dalilnya. Padahal di sini sudah jelas ya bahwa Islam itu agama dalil. Jadi bukan kata nenek moyang, kata orang, kata kebanyakan orang begitu. Kayak ini maaf nih kebiasaan kalau di masyarakat Indonesia itu menjelang Ramadan pasti ziarah ke kubur ya orang tua, nyadran istilahnya. Padahal itu nggak ada dalilnya. Ya, oke, ziarah kubur itu mengingat kita akan kematian, tapi bukan dikhususkan menjelang Ramadan. Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Jadi kita harus bisa berusaha untuk itiba supaya mendapat keberkahan. Tapi kita lihat banyak sekali, bahkan ada nih tetangga bunda ya, dulu sebelum corona ini sudah sepuh gitu, karena ingin mengutamakan nyadran ziarah. Padahal di luar Jawa ya, di Medan jauh gitu. Suami istri sudah sepuh-sepuh ke sana. Pulang sampai ke Jawa sakit. Akhirnya apa? Ramadannya tidak optimal karena sakit. Hanya demi nyadran yang tidak ada dalilnya. Nah ini, jadi kita harus terus tolabul ilmi, faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, sehingga kita tahu, paham, tidak ngikut-ngikut. Oke, next berikutnya. Nah, ayo sama-sama kita perbaiki niat hidup kita hanya semata-mata untuk menggapai ridho Allah, bukan untuk mencari pujian manusia gitu. Next, berikutnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya di Quran surat Ad-Dariyat 56. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi apapun aktivitas kita bernilai ibadah. Kita ke kamar mandi juga bernilai ibadah. Oh, sebelumnya doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'its. Kaki kiri masuk. Ini mandi kita ibadah, beda dengan ibadah yang menurut selera, aktivitas yang menurut selera. Ke kamar mandi nyanyi-nyanyi, kaki kanan dulu gitu. Luluran di kamar mandi. Nggak boleh. Karena perintahnya apa? Di kamar mandi tidak boleh lama-lama. Ya silakan luluran di luar. Di kamar mandi tinggal mandi gebyur.
gitu. Ada lagi nih, maaf ya, Bunda pernah mengisi di luar kota itu. Kemudian Bunda dijamu oleh salah satu panitia di rumahnya. Nah, ketika Bunda masuk kamar mandi, itu di kamar mandinya ada kayak rak begitu ya. Isinya koran, majalah, asbak rokok gitu. Jadi maaf ya, ini maksudnya gimana ini? Jadi pas BAB sambil ngerokok, sambil baca koran, ada lagi yang di kamar mandi bawa HP. Ini sudah tidak ibadah lagi, dosa gitu ya. Nah, insya Allah kalau iman takwa kita benar, nanti keluarga kita ini seperti Quran surat Ibrahim ayat 24-25. Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia mengikuti karakter pohon keimanan. Akarnya menghujam ke dalam bumi, batangnya kuat menjulang tinggi ke langit, dan memberikan buah yang lezat bagi siapa saja. Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Next, berikutnya. Nah, ayo sama-sama ajak keluarga kita untuk bisa memaksimalkan potensi diri, ruh, dengan dikir. Dikirnya itu jangan kita terbuai dengan jumlah. Banyaknya harus 1000 sekian. Itu nanti kita akhirnya fokusnya ke jumlah. Tapi bagaimana ruh ya? Ini kan makanannya dikir ya. Dikir itu bisa mengingat Allah, terhubung dengan Allah, sehingga perasaan kita bisa menghasilkan air mata. Jadi kita ngerti artinya. Gitu. Kemudian akal kita. Ayo ajak ini akal di keluarga kita kan belajar ilmu agama supaya apa? Bahagia dunia dan akhirat. Bukan terperosok kepada hubu dunia. Dunia itu hanya bayang-bayang. Semakin kita kejar, maka tidak akan pasti ketemu. Dan kita selalu kurang-kurang. Gitu. Tapi kalau orientasi kita akhirat, maka dunia akan mengikutinya. Nah, berikutnya, biasakan nih jasad ya di keluarga kita ini dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan positif. Ini tergantung dari apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasa. Dan insya Allah keluarga kita akan terus berkarya, beramal soleh, bahagia, dan membahagiakan orang lain. Next. Nah, yuk sama-sama ya. Iman dan takwa itu akan mendatangkan keberkahan kalau benar ibadah kita. Coba pelajari, ini masih ada waktu, sholat yang benar sesuai Rasul itu gimana gitu ya. Jadi kita harus berusaha wudhu yang benar. Ini banyak sekali ya. Ketika Bunda cek gitu ya Allah, mahasiswa SMA wudhu niki asal-asalan, malah wudhu sambil gojek-gojekan gitu ya. Ini masih banyak. Ayo kita benahin. Kita sebagai orang tua ngawasi. Nah, jangan ada yang tersisa ya. Kulitnya tidak kena air wudhu. Coba gimana? Doa dulu. Ya, berproses dikit demi sedikit. Ini masih ada waktu 7 hari. Next berikutnya. Nah, ini penting banget, perbaiki amal soleh, ibadah batin dan dohir. Banyak orang memperbaiki itu hanya ibadah dohir, jumlah sholatnya gitu ya, jumlah sodakohnya. Tapi ibadah batinnya tidak. Padahal ibadah batin ini penting banget gitu ya, karena ini berpengaruh ke innamal a'malu binniyat gitu. Orang yang ibadahnya batin, dia pasti akan menjadi soleh solehah dimanapun berada, bukan soleh di depan banyak orang, menjadi hamba Allah, tapi di saat dia di tempat yang sepi sendiri, dia menjadi hambanya setan. Naudzubillah, ini banyak orang yang terjebak munafik. Seperti yang materi Bunda di Instagram kemarin ya, hari Jumat Bunda jelaskan, banyak orang terkecoh seperti Abdullah bin Ubay. Dia itu salah satu pemimpin di Madinah. Sholatnya rajin, zakatnya rajin, sodakonya juga, Ramadan sudah ikut bertahun-tahun rajin. Tapi dia suka dengan maksiat juga gitu. Sehingga apa? Ramadannya tidak mendapatkan ampunan dan dia termasuk orang yang munafik ya. Naudzubillah, jangan sampai ya, naudzubillah min dzalik. Next berikutnya. Nah, yuk sama-sama kita istiqomah berpedoman pada Al-Qur'an ya. Al-Qur'an ini adalah petunjuk yang luar biasa, firman dari Allah, dan akan terjaga ketika banyak ini kayak sekarang sudah beredar ya Al-Qur'an ini, hati-hati ya, gratis gitu tapi isinya sudah diganti gitu ya tafsirnya. Billahi min dzalik, dengan janji Allah, Allah akan menjaganya. Next berikutnya.
Nah, kita harus yakin nih, Al-Quran ini sumber keberkahan. Hudal linas, hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini bukan jimat. Bunda sedih banget. Masih banyak nih masyarakat Indonesia yang menganggap Al-Quran ini jimat. Jadi untuk akad nikah, kemudian dipasang. Tidak dibaca gitu ya. Sampai 25 tahun menikah, Al-Qurannya masih baru. Nah ini dia merasa bahwa kan sudah ada Al-Quran di rumah. Ternyata suami istri tidak bisa baca Quran. Naudzubillah ya. Al-Quran ini adalah dibaca, dipahami, diamalkan, dihafalkan, syukur-syukur, didakwahkan. Begitu ya. Oke, next berikutnya. Nah, bismillah, yuk bulan Ramadan ini jadikan titik awal keluarga kita untuk bisa sabar dan syukur. Buya Hamka mengatakan, syukur dan sabar itu seperti sayap. Sayap sebelah kanan adalah syukur, sayap sebelah kiri adalah sabar. Jika patah salah satunya, maka jatuhlah kita. Jadi tolong, sabar itu tak terbatas. Jangan sampai, Bun, sabar-sabar Bun, tapi ada batasnya. Itu namanya belum sabar. Oke, next berikutnya. Nah, ayo ciptakan makanan halal dan thayyib di keluarga kita. Ya, karena apa? Makanan yang dimakan di keluarga ini akan menghasilkan energi. Kalau cara mendapatkannya tidak halal atau jenis makanan minumnya tidak halal, maka ini akan berdampak pada energi negatif. Jadi kita lihat banyak anak-anak yang menyimpang. Jangan salahkan anak dulu, tapi kita tanya, sudah benarkah kita memberikan rezeki yang halal dan thayyib? Ya, kalau makanannya halal dan thayyib pasti energinya positif dan anak-anak akan lebih mudah diajak untuk bisa kepada akhlakul karimah. Oke, ya silahkan dibuka tanya jawab. Nah ini ya sudah jelas ya di Al-Maidah 88, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Oh maaf masih kurang dikit, lanjut dulu. Iya. Nah kemudian ini berkah dalam waktu. Hati-hati ya, ini kebanyakan keluarga nih kalau 10 hari terakhir justru softnya di masjid itu tambah maju gitu ya, tambah maju gitu ya, karena mal-mal pada penuh. Ya Allah ini rugi banget. Ya, Masya Allah justru di 10 hari terakhir ini kita harus memenuhi masjid iktikaf bersama keluarga. Ya, kita nggak apa-apa pesen aja makanannya. Ya, ibu-ibu jangan waktu habis untuk memasak gitu ya. Masaknya nggak usah macem-macem. Kalau pengen macem-macem pesen aja gitu ya. Tapi ayo ciptakan keluarga kita untuk bisa memanage waktu. Al-waktu atmanu minadahabi. Lantarji al-ayamulati maga. Next berikutnya. Nah, waktu yang cukup tersedia kita manfaatkan untuk fastabiqul khairat, untuk kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Next. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menasehati untuk kebenaran, dan saling menasehati untuk kesabaran. Oke. Silahkan dibuka tanya jawab. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda atas ilmu yang telah dibagikan. Masya Allah, banyak sekali tadi catatan saya, Bunda. Panjang sekali tadi wejangannya. Semoga apa yang Bunda sampaikan tadi bisa kami realisasikan nanti ya Bunda ya. Kami praktekkan saat Ramadan nanti menjadi bekal kami nanti. Kemudian ini pastinya nih bunda-bunda, ayah dan adik-adik mungkin ada yang ingin bertanya ini karena tadi saking banyak materinya dan mungkin teman-teman memang sudah menyimpan pertanyaan sejak sebelumnya. Untuk sesi pertanyaan, jika bunda situasinya kondusif di rumah, mungkin bisa raise hand bunda ya. Jadi open mic langsung bertanya kepada Bunda Darosi. Silakan. Bunda Lila mungkin bisa langsung bertanya lewat secara langsung. Oke, kalau tidak nggak apa-apa. Via chat saja. Saya bacakan pertanyaannya ya Bunda Darosi. Iya, pertanyaannya sudah bisa nih. Bunda Nanda sudah ya. Oke, oh sudah. Belum sepertinya Bunda. Belum ya, oke.
Belum. Oke, saya bacakan dulu ya, Bunda Lila. Pertanyaan dari Bunda Lila. Bunda, izin bertanya, jika anak usia 4 tahun diajak ke masjid, terkadang sering main sama teman-temannya hingga mengganggu jamaah sholat. Bagaimana sebaiknya menurut Bunda? Jazakillah khair. Iya. Ya, coba di sini memang tidak bisa langsung ya kita ajak begitu. Ada prosesnya. Jadi anak itu diberi pengertian. Jadi kita, Bunda pingin banget nanti kita bisa reuni di surga dengan ayah, dengan kakak gitu ya, yang 4 tahun. Bismillah ya, kita berusaha untuk rajin ke masjid. Di masjidnya jangan gojek-gojekan. Nah, kita kasih pengertian dulu. Jadi tidak langsung kita aja. Insya Allah ada nih, Bunda salut banget ya. Bunda kan rumahnya di samping masjid. Ada seorang anak masih kecil. Subuh selalu diajak nih sama abiknya ke masjid gitu. Habis itu ketika kami itikaf untuk suruh gitu ya, ini enggak bulan Ramadan loh ya, ini jadi masih bulan Sa'ban ini. Ayah sama si anak tadi tetap itikaf gitu. Si anaknya di pojok, dia murojaah, masih kecil, sudah dibiasakan begitu coba. Nanti habis itu tak perhatikan budak sambil nunggu suruh gitu ya. Itu anaknya setoran ke abiknya. Masya Allah, masih kecil. Nah ini jadi kita tidak bisa langsung mengajak lu kamu tuh gojek-gojekan nanti malah marah-marah. Ya bisa, butuh proses. Mendidik anak itu proses, tidak bisa instan. Jadi kita kasih pengertian kayak ini masih 1 minggu, kita kasih pengertian, kita ajak anak kita. Nah, saya nanti diingetin sehingga Ramadan sudah terkondusif bahwa anak tidak gojek-gojekan. Tapi ada juga anak sudah SMP, bayangkan. Ya di samping masjid Bunda juga ini. Sholat masih gojek-gojekan, masih tertawa-tertawa. Nah ini kenapa? Karena orang tuanya tidak membiasakan. Begitu ya. Jadi bismillah, ayo. Karena anak itu lahir dalam keadaan fitrah, suci. Bagaimana orang tuanya? Oke, sepakat ya? Jadi tolong ibu dengan suami bersama-sama, ayo ajak anak kita ke masjid. Gitu. Oke. Iya, baik. Terima kasih Bunda atas jawabannya. Semoga menjawab ya Bunda Lila. Kalau misalnya masih ada tanggapan bisa ditulis di kolom chat. Baik, ini beranjak ke pertanyaan yang kedua dari Bunda Tika di Palembang. Bunda izin bertanya, jikalau wanita lebih baik itikaf di masjid atau di rumah ya Bunda? Monggo Bunda. Iya. Kalau bersama suami dan anak-anak di masjid nggak apa-apa. Gitu. Memang wanita itu lebih utama di rumah ya kalau sholat, tapi tidak ada larangan begitu. Kecuali kalau istri tadi itikaf sendiri, suami dan anak-anak di rumah sahur sendiri, ngapa itu nggak boleh gitu ya. Tapi kalau kita kan tadi bersama keluarga, ya kan, suami kita sebagai istri, anak-anak nanti di sana kan sambil nyiapin makan juga, ya kan. Nah ini jadi tidak apa-apa, tidak ada larangan begitu. Asal kita juga tetap ya dengan baju yang benar-benar syar'i, jangan pakai parfum yang menyengat nanti malah mengganggu gitu ya. Kemudian jangan dengan yang menor, tidak apa-apa Bu. Dan nanti itu kan terpisah antara putri dan putra itu untuk itikaf kan terpisah begitu ya. Nggak apa-apa, kita sekaligus melatih anak-anak kita sehingga dia terbiasa. Kayak sekarang itu anak saya kan yang pertama sudah menikah ya, itu kami tetap di saat habis subuh gitu ya, di hari-hari biasa itu kami biasakan langsung di ruangan kita baca Asmaul Husna bareng-bareng. Cucu Bunda yang masih 10 bulan juga dibangunin. Ya juga meskipun belum bisa apa-apa ya dipangku sama ibunya sama ayahnya begitu ya. Nah, dia juga dengerin Asmaul Husna, baca Almat Surat, ngaji gitu. Nanti Bunda baru bikinkan kopi ke ayah gitu ya. Tapi tetap mengawali kehidupan dengan menghidupkan Al-Qur'an. Membiasakan sedini mungkin itu luar biasa, akan menjadi karakter untuk anak-anak kita. Begitu ya, Bu. Nah, yang salah di saat ibu tadi itikaf sendiri, anak ditinggal. Nah, ini ya, suami itu yang dosa nggak boleh ya. Oke, begitu. Iya, terima kasih jawabannya Bunda. Secara umum boleh ya Bunda ya, yang penting yang wajib-wajibnya tidak ditinggal begitu. Makanya biar nggak ditinggal dipersiapkan dengan baik begitu ya Bunda ya. Kalau bisa rombongan sekeluarga diajak begitu. Begitu Bunda Tika dari Palembang, semoga menjawab ya. Sekarang Bunda Dita ingin bertanya, silakan.
Terima kasih Bunda Najla. Bunda Rosti, izin bertanya Bunda. Iya, silahkan. Iya Bunda, tadi saya baca profilnya. Saya tinggal di Ganesha juga Bunda. Oh, Ganesha mana? Saya di Ganesha Mukti Utara, dekat sebenarnya Bunda. Oh, iya. Iya Bunda. Gimana nih, Dek? Bunda, mohon izin bertanya Bunda. Ini untuk membangunkan pagi anak-anak ini ya Bunda ya. Kalau sahur terutama ini Bunda. Ada tips nggak sih Bunda cara membangunkan yang baik ya? Kadang kan anak kalau pagi gitu dibangunin suka tantrum gitu ya Bunda ya. Agak sedikit sulit gitu Bunda, barangkali ada tips bagaimana cara membangunkan yang baik supaya anak ini bangun pagi juga energinya baik ya Bunda. Jadi insya Allah seharian juga bisa semangat ibadahnya gitu Bunda. Terima kasih Bunda. Oke. Begini Dek, ini Bunda cerita pengalaman Bunda ya. Maaf ini benar saya bukan riak, tapi saya ingin untuk berbagi saja tipsnya begitu ya. Bunda itu dulu sejak remaja memang suka berpuasa sunnah ya. Nah kemudian ketika hamil, saya itu tes ke dokter kan, bayi saya sehat, oh sehat, boleh dok saya puasa, oh boleh gitu ya, saya cari mesti dokter yang muslim ya. Dan Bunda di saat hamil saya juga puasa ya, saya puasa Ramadan gitu ya. Nah tapi dengan catatan saya sahurnya pasti lebih ya proteinnya ya, dari tak tambahin telur kampung, susu dan sebagainya gitu ya, buka juga gitu ya, sehingga alhamdulillah si anak tidak kekurangan. Tapi masya Allah dampaknya itu anak-anak suka berpuasa karena bundanya suka berpuasa. Jadi Ilham Taufik Fira Kintan itu sejak TK sudah puasa dan puasanya sampai maghrib. Ya, jadi caranya gimana? Saya kompak. Padahal tadi kan Bunda cerita ya, 5 tahun 4 anak. Ini sudah Bunda ceritakan juga nih di TVRI Jawa Tengah sama di TV-ku ya, ketika ada yang bertanya gitu. Nah itu si anak itu digendong, yang namanya anak pasti susah bangun malam untuk sahur, ya kan? Digendong ayahnya, saya bareng-bareng di pangku, kemudian dikasih air. Cuman sebelumnya kita ceritain dulu, nak sahur ini keberkahannya luar biasa loh nak. Kalau kita sahur, ya Allah nak. Nah kita ceritain, dongengnya jangan nyambi main HP ya. Dongengnya jangan sambil macam-macam, jadi fokus sehingga anak itu suka gitu. Akhirnya ketika aku nggak usah sahur gitu, enak kan cari keberkahan, ya udah kita suapin, kita ngalah. Kalau masih ada anak-anak ya jangan jam 4 ya sahurnya ya, setengah 4 gitu ya, karena kan lama ya. Jadi kita pakai strategi, kan Islam itu tidak mempersulit gitu ya. Jadi kita juga pakai trik karena anak, pokoknya anak dulu kan sahur begitu ya. Nah tadi kemudian ketika dia pulang sekolah gitu ya, TK gitu pulang, ketika Bun lapar haus, saya punya trik lagi. Saya ambil air gitu ya di ember, istilahnya mandi haus. Jadi kungkum, mereka sambil main dakon gitu. Nanti setelah sholat duhur tidur, bangun asar, jadi enak begitu. Dan alhamdulillah anak-anak itu tidak merasakan belajar puasa beduk dulu, asar enggak, udah sampai maghrib itu kuat ya. Mungkin kata guru saya sih, karena Bunda suka berpuasa, jadi anak-anak juga menyukai itu. Jadi memang jangan digentak, jangan dimarahin. Susah banget nanti ini ibu tidak sahur, kamu itu bu nggak bisa ya anak digituin. Tetap didiklah anak dengan penuh kelembutan dan kasih sayang tanpa kekerasan. Dicium, dikasih air gitu. Kita memang sabar ya. Insya Allah bisa gitu ya. Jadi jangan berkecil hati, jangan merasa pesimis, bisa begitu ya. Butuh proses terus-menerus, sungguh-sungguh dan menyempurnakan. Oke. Iya, terima kasih atas jawabannya Bunda. Insya Allah menjawab ya Mbak Dita ya. Dibangunkan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang ya Bunda ya. Tips dari Bunda. Oke, sudah masuk lagi pertanyaan selanjutnya dari Bunda Nisa. Apa yang perlu disiapkan untuk puasa perdana Ananda selain di sounding? Ananda berusia 6 tahun 8 bulan. Monggo Bunda. Ya. Jadi memang ya yang namanya anak itu kan suka ya kalau dikasih reward gitu ya. Nggak apa-apa, awalnya kita kasih hadiah dulu ya. Nah nanti nak kalau bisa puasa sampai
maghrib Bunda kasih hadiah begitu. Sambil memang kita sengaja ini, nak untuk buka nanti, buka puasa, pingin es buah atau es kolak, nah kesukaan dia begitu. Itu akan menarik begitu. Sambil coba kita beri ilmu tadi tentang keutamaan puasa gitu. Cari film-film, kan sekarang banyak film Islam ya. Nah, tontonkan ke anak kita sehingga anak itu akan termotivasi dari dalam, akan bersemangat begitu. Ya, bahkan apa namanya? Kalau kita ini nanti ya Allah di saat anak kita ini sudah terbiasa begitu ya, nikmat sekali. Udah besar begitu ya terbiasa juga dengan puasa-puasa sunnah begitu. Jadi memang di awal itu pada saat kecil kita harus membiasakan, apalagi tadi putranya 6 tahun lebih ya. Nah ini memang kadang kita yang utama adalah bagaimana kita lekat dengan anak gitu. Jangan menyikapi dengan kemarahan di saat anak, ini kok anakku jadi lapar gini. Tidur dulu, mandi haus atau gimana. Jadi kita yang sabar. Nanti Allah si anak itu akan senang dalam ibadah puasa. Begitu. Ya. Jadi jangan lupa juga kekuatan doa orang tua itu kan luar biasa ya. Jadi doa minas solihin dulu Bunda sering tak putin gitu ya, tak bisikan telinga di saat anak menjelang tidur tuh, Robbi ilham, minas solihin taufik, Robbi habli minas solihin safira, Robbi habli minas solihin kintan, gitu. Jadi satu-satu di bawah sadarnya sehingga masuk gitu ya. Nah doa orang luar biasa, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, doakan insya Allah ya, karena tadi anak itu fitrah bersih suci gitu. Tinggal bagaimana nih kita orang tua gurunya menggores dengan tinta apa gitu. Insya Allah kalau 6 itu sudah aman banget Bu, sudah bisa insya Allah. Ya, oke. Iya, terima kasih Bunda atas jawabannya. Jadi tadi tips untuk membiasakan puasa untuk anak yang berusia 6 tahun ke atas, berikan ilmu tentang keutamaan berpuasa dan sampaikanlah sesuai dengan usia anak begitu ya Bunda ya. Tadi Bunda contohkan dengan video mungkin, kemudian sajikan kesukaannya, lalu hadapi anak dengan sabar dan berikan contoh yang baik serta jangan lupa untuk mendoakan anak. Begitu Bunda Nisa, semoga menjawab ya Bunda ya. Oke, baik. Apakah masih ada bunda-bunda, ayah atau adik-adik yang ingin bertanya kepada Bunda Darosi? Oh ya, satu lagi sebentar. Di saat kita lagi head ya, para ibu lagi head, tolong makannya jangan di depan anak yang lagi puasa ya. Yang namanya anak pasti kepingin gitu ya. Ya meskipun kita kasih pengertian juga, tapi jangan sampai kita makan di depan anak. Wah itu udah kayak gitu ya. Jadi oke. Gitu. Oke. Ya Bunda, terima kasih atas reminder-nya Bunda. Diingat-ingat ya para ibu-ibu di sini. Oke. Sepertinya tidak ada pertanyaan yang masuk lagi ini. Ya. Dan berhubung juga sudah jam 11.21 ini Bunda. Ya. Mungkin karena tadi materinya juga sudah cukup padat, merayap juga ya. Teman-teman sudah sangat puas sekali dengan apa yang Bunda sampaikan dan saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit ringkasan materi ya. Mungkin baru ada teman-teman yang bergabung di tengah acara. Yang pertama adalah sebelum menciptakan program Ramadan di rumah begitu, suami dan istri harus memiliki satu visi, kemudian biasakan anak-anak untuk beribadah di bulan Ramadan sedini mungkin, begitu kan Bunda ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini salah satu keutamaan Ramadan yang tadi disampaikan oleh Bunda di awal. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa dibandingkan bulan-bulan lainnya. Karena itu butuh fokus, butuh khusyuk agar kita bisa mendapatkan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selama bulan Ramadan yang ingin kita kejar itu utamanya adalah ampunan dan keberkahan dari Allah ya. Karena itu berusahalah
untuk yang pertama meningkatkan amal ibadah, yang kedua memperbanyak Al-Quran dan zikir, yang ketiga menghindari larangan Allah, yang keempat tidak banyak berkomentar, menjaga hati, aktivitas, pikiran, mata, dan telinga. Kemudian sholat di awal waktu, lalu istiqomah agar mendapat Lailatul Qadar. Kemudian petakan ibadah Ramadan kita. Bagi hari kita di bulan Ramadan itu di dalam 4 sesi. Yang pertama ibadah malam, yang waktu malam, yang kedua waktu sahar atau waktu-waktu sahur 20 sampai 30 menit menjelang fajar. Kemudian ibadah pagi, fajar dan syuruk, kemudian ibadah siang, pagi dan maghrib. Insya Allah detailnya ini akan dituliskan di share ke peserta ya dari materi yang disampaikan oleh Bunda. Kemudian kita menggapai cintanya Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan ampunannya kepada kita. Dan di sini Bunda juga menyebutkan ada 11 keutamaan bulan Ramadan selain yang telah disebutkan tadi. Yang pertama adalah menghantarkan kita pada ketakwaan. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan mujahadah, bulan untuk berusaha gitu ya, yang akan dapat mengantarkan kita pada hidayah dan cintanya Allah. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan kita untuk melatih disiplin. Dan bulan Ramadan juga akan menyehatkan jasmani dan rohani kita. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat, ampunan, pembebasan diri dari azab. Kemudian di bulan Ramadan doa kita juga akan mustajab atau mudah terkabul. Kemudian di dalam bulan Ramadan terdapat malam yang penuh keagungan, yaitu malam Lailatul Qadar, dan ada momen nuzulul Quran ya, momen turunnya Al-Quran. Kemudian di bulan Ramadan Allah akan lipat gandakan pahala amalan sunnah kita yang dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian Allah juga menganjurkan kita melakukan iktikaf terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan juga dapat menumbuh kembangkan ukhuwah dan jamaah. Nah, tadi juga disebutkan oleh Bunda bahwa keberkahan atau kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan terhadap sesuatu sebagaimana semestinya, sehingga apa yang diperoleh dan dimiliki akan selalu berkembang dan bertambah besar manfaat dan kebaikannya. Jadi keberkahan itu identik dengan tumbuh dan berkembang. Keberkahan ini akan diberikan kepada seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat. Yang pertama adalah iman dan takwa kita itu benar, kemudian berpedoman kepada Al-Qur'an, dan kita memanfaatkan waktu kita untuk kebaikan, gitu ya. Tadi juga melalui tanya jawab juga banyak sekali pesan-pesan Bunda kepada kita semua. Mendidik anak dan membiasakan anak untuk beribadah di bulan Ramadan itu butuh proses, sehingga harus kita persiapkan secepat mungkin dari sekarang gitu ya. Dan tidak ada larangan iktikaf bagi wanita apalagi bersama keluarga. Kemudian tips membangunkan anak dengan baik, anak dibangunkan dengan kelembutan dan kasih sayang, digendong, disuapin, kemudian sebelumnya bisa di sounding dulu dengan cara yang baik. Dan untuk anak 6 tahun 8 bulan bisa diajarkan, diberitahu ilmunya tentang keutamaan berpuasa yang disampaikan bisa dengan media-media yang sesuai dengan usianya anak, berikan sajian kesukaannya, hadapi anak dengan sabar dan beri contoh yang baik, serta jangan lupa untuk mendoakan anak. Tadi Bunda mencontohkan bisa sebelum tidur gitu ya, dibacakan dekat telinganya anak doa-doa baik, harapan-harapan kita untuk anak kita, dan harapannya juga yang doa-doa yang kita panjatkan itu diijabah oleh Allah SWT. Begitu sedikit resum dari saya untuk kajian dan Q&A hari ini bersama Bunda. Sebelum mengantarkan Bunda keluar, mungkin Bunda ada sedikit pesan terakhir nih Bunda, closing statement buat kita semua yang masih hadir di Zoom kali ini. Silakan Bunda. Tidak ada kata terlambat. Ayo sama-sama kita sebagai ibu dan ayah kompak untuk bisa mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Karena kita tidak tahu, setiap detik ajal selalu mengintai kita. Dan Bunda sedih ya kalau melihat para orang tua yang begitu giatnya mencari uang, tapi dalam mendidik anak seringkali mengenyampingkan begitu ya. Jadi ya Allah, pada anak itu adalah luar biasa. Ada 3 yang harus kita garis bawahi, yang insya Allah kalau kita mati pun terus mengalir. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak soleh-solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu adalah kunci
Jadi di sini tolong seandainya ayah agak mencong, ibu jangan ikut-ikut mencong karena ada emang hanya bapak yang bisa mencong, saya juga bisa. Nah, jangan begitu. Ya, saling mengingatkan, anggap ini adalah ladang ujian kita begitu. Kok bapak punya istri menyimpang, ya jangan terus langsung marah-marah gitu. Ayo sama-sama ciptakan di keluarga saling nasihati, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Insya Allah mudah-mudahan usia kita sampai di bulan Ramadan dan kita bisa semua mengoptimalkan waktu Ramadan 2022 ini bersama keluarga dan mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar dan bisa mendapat ampunan dari Allah. Amin. Allahumma amin. Dan mari kita baca hamdalah bareng-bareng ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bunda atas pengingatnya. Wah, nyes banget ke hati ya Bunda ya. Aduh, semoga nih benar-benar ya kita ya para orang tua atau calon-calon orang tua yang sudah hadir di sini benar-benar bisa mempersiapkan Ramadan kita ini dengan baik gitu ya, tetap kompak bersama pasangan gitu ya, saling tarik-menarik dalam kebaikan. Kalau yang satu longgar, tarik kembali pasangannya begitu ya Bunda ya. Oke, ini teman ada request dari teman-teman panitia ini Bunda, kita berfoto dulu mungkin ya sebelum Bunda ini mengantarkan Bunda keluar. Oke. Host operator sudah siap untuk siap ya, siap Maya ya. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Ini kita ada 2 lembar yang halaman 2, 3. Bentar ya. Untuk yang halaman kedua, sekarang ya. Halaman kedua. Oh maaf, ini udah nih. Oke, saya ulang lagi yang halaman kedua ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Terima kasih Mbak Aya. Terima kasih juga Mbak Dita. Ya, baik teman-teman. Alhamdulillah ini kita sudah menyelesaikan sesi kajian dan tanya jawab bersama Bunda Darosi. Saya izin mengantarkan Bunda, mungkin Bunda kalau masih ada kegiatan setelah ini boleh jika ingin meninggalkan ruangan atau masih tetap di sini hingga ditutup MC juga boleh. Terima kasih banyak dari kami Bunda ya. Mohon maaf apabila dalam mengantarkan Bunda ke sini, mengundang Bunda ada salah dan khilaf. Semoga Bunda berkenan memaafkan. Oke teman-teman, dari saya sebagai moderator, mohon maaf apabila dalam memandu kajiannya Bunda Darosi pagi hari ini, siang hari ini ada salah dan khilaf dalam memandu. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara saya serahkan kepada Mbak Arhim selaku MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aya. Masya Allah kajian luar biasa dari Bunda Darosi ya. Terima kasih juga buat Bunda Darosi atas kajiannya. Baik, masih ada yang stay di sini sampai akhir. Terima kasih buat ayah, bunda, dan adik-adik semua. Nah, kita sudah sampai di ujung acara, yaitu acara penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Nah, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada dari pagi sampai siang hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh sponsor, seluruh donatur, seluruh pengisi acara, seluruh pendukung acara yang sudah mensupport acara Ramadan Ceria pada tahun ini. Nah, terakhir saya mewakili seluruh panitia ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama saya pribadi dan juga kami dari panitia ada kesalahan, ada kurang-kurangnya dalam
acara pembukaan pada siang hari ini. Kami mohon maaf ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari Ramadan Ceria di tahun ini. Semoga semuanya bahagia, semuanya happy, berkah, dan manfaat di tahun Ramadan tahun ini ya. Sekali lagi terima kasih. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya, sampai di penutupan nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Arhim.